jamaah salat maghrib yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam sebuah hadis dikatakan la takunu immatun takunu in ahsanan nasu ahsanna wa in zalamu zalamna walakin wattiu anfusakum wa in ahsanun nasa an tuhsinu wa in asa'u alla tuzlimu, yang artinya janganlah kamu terombang-ambing dengan orang di sekeliling kamu. Jika orang baik maka saya akan baik kepada saya, jika orang jelek kepada saya maka saya juga akan jelek kepadanya. Ini artinya kita didikte, tapi berkomitmenlah bahwa saya akan tetap berbuat baik meskipun orang lain berbuat jahat kepada saya. Sekarang program kita biasa agak terlalu mudah didikte oleh orang-orang seperti itu, oleh lingkungan kita, bahkan orang buruk sekalipun biasa mendikte kita juga. Jamaah salat maghrib yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih tamsil lagi, anggaplah Indonesia ini akan dibenahi oleh 1000 profesor, bahkan bergabung dengan kiai atau ustaz untuk membenahi problem yang ada di Indonesia. Dan kita tahu bahwa diktennya orang-orang awam biasa mendikte kita dengan sikap yang tidak simpati, ya, tidak mendengar jika menjelaskan, bahkan acuh tak acuh. Jika dengan kondisi tersebut 1000 profesor ini atau 1000 kiai ini ikut marah, ikut jengkel, maka itu tidak akan menjadi solusi untuk membenahi Indonesia. Maka bisa-bisa ini menjadi sama-sama bodoh antara profesor dan orang-orang awam tadi tersebut. Jadi ini penting bagaimana agar kita hanya bisa berfokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengerjakan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam kehidupan di rumah kita. Kalau istri kita baik, kita juga akan baik. Anak kita baik, kita akan baik. Itu terlalu mudah didikte oleh kita. Terlalu mudah kita didikte oleh lingkungan sekitar kita dan orang sekitar kita. Seharusnya jika istri juga jahat kepada kita, kita tunjukkan inisiatif baik kita kepadanya, sehingga dengan itu akan menjadi rahmat untuk istri kita. Begitu juga dengan anak-anak kita. Dan itu terbukti, ya. Nabi kita Muhammad SAW, bagaimana ia bisa baik kepada Ubay bin Abdillah, yang jelas-jelas bagaimana rasa bencinya kepada Nabi, tapi Nabi tetap baik kepadanya. Andaikan Nabi kita Muhammad SAW hanya baik kepada Abu Bakar saja, maka itu wajar. Jadi kita bisa melakukan, Nabi melakukan itu karena servisnya Abu Bakar memang baik kepada Nabi. Tapi ternyata dalam riwayat, Nabi kepada orang yang berbuat jahat pun kepada Nabi, Nabi juga berbuat baik kepadanya. Ya. Bagaimana kisah Nabi waktu berdakwah di Taif, ya, dilempari oleh penduduk Taif, ya. Malaikat mengatakan, wahai Nabi, jika engkau mengatakan benturkan gunung yang berada di sekitar daerah Taif ini, maka akan kubenturkan dan akan kutenggelamkan orang-orang yang berada di sekitarnya. Tapi Nabi mengatakan, jangan malaikat Jibril, saya hanya berdoa mudah-mudahan ada dari generasi dia nanti yang menjadi senang dengan Islam. Begitu Nabi bisa memposisikan dirinya bahwa apa yang dilakukan betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menjadi perhatian kita, karena ini kita baru-baru menjalankan ibadah puasa Ramadan, yang akhir dari itu kita sebenarnya disuruh untuk menjadi manusia bertakwa. Dan manusia bertakwa dalam hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 134. Di sana ada beberapa kategorinya. Yang pertama, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, orang-orang yang istiqomah menginfakkan hartanya ke jalan Allah, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan susah. Kemudian wal kaziminal ghaid, orang-orang yang bisa menahan marah, wal afina 'anil nas, orang-orang yang bisa memberikan maaf kepada orang lain. Kemudian yang terakhir, wallahu yuhibbul muhsinin. Jika kita mencermati lebih dalam tentang ayat ini, sebenarnya orang yang berbuat salah kepada kita itu memiliki 3 tahapan. Dalam artian yang tahapan pertama tadi jelaskan wal kaziminal ghaidz. Tatkala ada orang yang berbuat salah kepada kita, seharusnya kita bisa menahan marah.
Qazimina di sini berasal dari kata kazama yakzumu, artinya menutup dengan erat-erat. Kita ibaratkan kalau ada ember, airnya penuh, bagaimana cara kita menutup ember tersebut? Jangan sampai airnya tumpah keluar. Begitupun dengan amarah kita. Bagaimana kita bisa menutup amarah ini sehingga tidak keluar dalam ucapan, perbuatan dan sebagainya. Itu tahap pertama. Kemudian tahap yang kedua, melangkah lebih baik, namanya wal afina anin nas. Ya. Wal afina anin nas. Orang-orang yang bisa memaafkan orang lain yang berbuat salah kepadanya. Maka ulama-ulama sufi biasa memberikan dalam satu ungkapan, dan itu sangat indah. Dan kemarin juga ayahanda kita Bapak Ismail memberikan sebuah tips bahwa tatkala kita ingin tidur malam, itu kita berniat, ya Allah, saya maafkan, ya Allah, saya mohon maaf atas semua salah saya kepada orang-orang yang saya jumpai pada hari ini, dan saya juga maafkan mereka atas kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan pada saya. Itu betul-betul mujarab dan bisa memberikan ketenangan dalam hati kita sehingga kita bisa sehat lahir dan batin. Wal afina ninnas. Jadi memberikan maaf. Bahkan ulama sufi kita mengatakan, sebelum Anda bersalah, saya sudah maafkan Anda. Sampai segitunya ya. Wal afina aninnas. Dan yang tingkat terakhir dalam hal ini, Allahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang bisa berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat sekalipun atau berbuat salah kepadanya. Dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, kita sampai pada tingkat al-muhsinin. Jamaah salat maghrib yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang ingin saya sampaikan tapi waktulah yang membatasi kita. Saya akhiri dengan ucapan Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai judul kita malam ini, masalah rahmat. Saya coba membaca atau pernah membaca, mungkin ini hadis dari Abu Hurairah berkata, saya dengar Rasulullah bersabda, Allah menjadikan rahmat itu 100. Tolong dia kalau 100, yang 99 itu ditahan di sisinya, ditahan sisinya. Satu saja di rahmat itu berikan kepada kita. Ini yang kita gunakan di dunia. Itu yang dibagi-bagi ya? Iya, itu yang kita bagi-bagi. Itu ya, satu bagian itu diberikan kepada semua makhluk berkasih sayang. Gitu. Kedua, binatang mengangkat kakinya karena khawatir dia menginjak anaknya. Ini. Tiga, semua jin, manusia, binatang dan serangga saling berkasih sayang. Itu. Ini hadis yang saya baca. Saya kutip, ada bahasa Arabnya tapi artinya saya. Kemudian makhluk saling sayang menyayangi. Gitu. Jadi secara garis besar, sebenarnya kita kalau sudah berbuat baik dan menghindari kesalahan yang dilarang, insya Allah dijamin kita kalau yang 99 itu ada di hari kiamat nanti. Itu ada sama Allah. Berarti kita insya Allah masuk surga. Ya, itu. Kemudian saya pernah bertanya kepada Pak Ismail, ada tayangan di atas, saya ini jadi tanda tanya. Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada orang yang berada di saf pertama. Ada juga siapa saja yang berada di saf pertama. Saya minta dijelaskan. Dan saya juga cari ini. Tapi redaksinya tidak seperti itu. Apakah redaksi hadis itu bisa dirubah-rubah? Ya, menurut pendapat Anda ya atau Pak Ustaz? Saya baca kembali. Beliau bersabda pula, sesungguhnya Allah mengaruniakan rahmat dan malaikatnya memohonkan rahmat kepada orang yang berada di saf pertama, riwayat Abu Daud. Iya, ini kalau bersalawat, kata-kata berada berarti
kalau kita bersalawat kepada Nabi itu, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bagaimana malaikat itu bersalawat kepada orang-orang yang ada di saf pertama? Bagaimana bunyi salawatnya itu? Mungkin itu sementara dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang berat itu. Kalau bagaimana sholawatnya Allah? Yang jelas, yang saya tahu bahwa dari guru-guru kami menyampaikan bahwa Allah pernah bersolawat kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berisra Mi'raj. Di sholawat Jibril itu dikatakan at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Terus itu perkataan Nabi untuk Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menghadap ke Allah. Lalu jawab assalamualaikum ayyuhan nabi, assalamualaikum ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Lalu malaikat berkata assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ini percakapan yang saya tahu. Dan bagaimana bentuk redaksi yang lain Allah bersolawat kepada orang-orang yang berada di saf pertama, wallahu alam. Karena ini hanya tambahan saja, referensi, ya kita serahkan kepada yang ahli.